dari energi kimia potensial yang ada dalam makanan menjadi bentuk energi lain, itu sangat penting peranan enzim. Selain itu dia juga mensintesis molekul besar, makromolekul, baik mensintesis protein sendiri maupun mensintesis molekul lain dalam proses metabolisme. Yang mensintesis kursor. Itu sangat penting peranan enzim. Itu baru salah satu ya. Satu aspek yang baru dijelaskan. Misalnya dalam perkembangan iptek sekarang ini. Masih terhubung ya? Nanti kalau di sela-sela saya bicara, kalau ada pertanyaan silahkan ya. Oke, banyak obat. Tentu itu melalui interaksi dengan enzim. Karena apa? Enzim itu sebagai sasaran kerja obat atau reseptor yang mungkin pernah dengar. Enzim juga berperan secara praktis ya. Dan penting pada bidang lain. Artinya secara praktis ya diaplikasikan misalnya dalam bidang industri kimia. Banyak sekali sekarang dengan adanya revolusi hijau dalam bidang kimia itu ada green chemistry, sintesis obat, sintesis molekul lain itu menggunakan enzim baik secara langsung menggunakan mikroba yang menghasilkan enzim tersebut. Pengolahan makanan itu sangat sering sekali ya, bidang pertanian, bidang lingkungan ya, itu sangat banyak sebenarnya peranan enzim. Oke, saya lanjut. Nah, enzim juga membuat dunia kehidupan itu menjadi indah, bahkan bercahaya ya. Mari kita lihat di lautan lepas sana ya, di tempat lautan yang gelap, yang dalam itu ada, ini apa ini? Ya, ubur-ubur. Ini SpongeBob bilangnya ubur-ubur ini, SpongeBob sekali ubur-ubur ini. Nah, dia bisa bercahaya, kenapa? Itu karena proses biokimia, karena ada enzim di situ. Kita lihat reaksinya ini ya. Kita nggak usah lihat detail, lihat aja. Hasilnya itu berupa dia mengeluarkan cahaya, jadi energi kimia menjadi energi cahaya. Ya, ini mengeluarkan cahaya dengan panjang gelombang yang nampak oleh manusia di 46 nanometer. Ini akibat adanya salah satu kerja enzim. Ya, sebenarnya. Kemudian, dulu kok macet tidak bisa bergerak ini. Ya, oke. Loncat dia, oke. Berikutnya, slide nomor 6 ya. Kita fokus sekarang karena Anda ini bidang farmasi ya, saya ambilkan contoh peranan penting enzim dalam bidang kesehatan ya. Seperti yang saya bilang tadi, singgung sedikit, enzim sebagai target. Kan misalnya kalau enzim itu sebagai sasaran kerja salah satu reseptor virus COVID-19, apa jadi sasarannya agar dia bisa diblok perkembang biakannya ya. Enzim bagian atau bahan atau regen penting dalam diagnosa penyakit ya, itu peranan lain dalam bidang kesehatan. Enzim juga sebagai faktor yang bisa diberikan langsung ya dalam bentuk sediaan farmasi tertentu apabila untuk mengatasi gangguan metabolisme tertentu. Ya. Kita bisa pikirkan itu contohnya. Kalau dulu ya saya punya mah itu sering sama obatnya Enzimplek. Saya lihat di dalamnya itu ternyata ada amilase, ada lipase di dalamnya. Ya, itu sering digunakan untuk mengatasi gangguan karena pencernaan mungkin perlu dibantu dengan enzim tersebut. Nah, silakan Anda cari contoh detail penerapan lainnya. Itu nanti ada teoritisnya tentang struktur, fungsi, ya. Itu Anda sebagai tugas jadi bisa pikirkan dari sekarang. Sebagai contoh detailnya ya, enzim sebagai target.
Misalnya sering menjadi target itu protease. Protease tahu kan? Protease itu sesuai dengan namanya jadi dia menghidrolisis protein substratnya, namanya enzimnya protease. Banyak jenis protease ya. Yang menjadi sasaran kerja obat yang diambil dari mikroba atau virus misalnya ya. Ketentuan mungkin perlu Anda pahami di sini ya. Nanti juga setelah Anda selesai memahami atau mendengarkan kuliah ini, mungkin Anda akan bisa lebih paham. Karena Anda sudah paham maksudnya, berarti Anda sudah selangkah lebih maju dibandingkan dengan teman Anda untuk belajar enzim ya. Senyawa yang memblok atau merubah protease dapat mempunyai efek biologi yang sangat mengejutkan ini bagi para ahli sebelum. Jadi, itu namanya senyawa-senyawa memblok namanya inhibitor ya. Inhibitor protease itu banyak digunakan sebagai obat dan walaupun sama-sama protease, karena ada perbedaan struktur, ya, itu akan menyebabkan perbedaan kespesifikan terhadap inhibitor tertentu. Nah, kespesifikan itulah nanti dimanfaatkan sebagai obat yang spesifik. Ini beberapa obat-obatan penting adalah inhibitor protease ya, yang sudah ditemukan sekarang ini adalah merupakan protease, inhibitor protease. Inhibitor itu penghambat enzim protease ya. Nah, contoh ini yang sudah beredar luas. Mungkin Anda pernah dengar captopril ya. Ini yang berkaitan dengan mengatur tekanan darah ya. Nah, jadi ini merupakan inhibitor enzim metaloprotease ya. Oke. Itu salah satu contoh. Misalnya untuk obat HIV. Di sini mungkin lebih detail dikasih contoh sampai strukturnya. Crixipan itu adalah AIDS sekarang ini ya. Ini aslinya yang dari virus HIV ini dia bertugas atau berfungsi memotong protein-protein viral multidomain ke dalam bentuk-bentuk aktifnya. Nah, dengan memblok proses ini secara lengkap, itu tentunya akan dapat mencegah infeksi terhadap virus. Yang nanti bisa lihat strukturnya di slide berikut. Nah, dengan cara yang sama, sekarang para ahli dengan menginhibisi dari host ya, di sel inang misalnya usia. Nah, untuk mencegah efek samping yang tidak diinginkan, inhibitor protease yang digunakan sebagai obat harus amat spesifik. Nah, seperti tadi ya, spesifik artinya hanya memblok atau menginhibisi protease virus. Ini hanya terhadap satu enzim dia blok, yaitu enzim virus, proteasenya virus, tanpa menginhibisi protein-protein dalam tubuh ya, maksudnya dalam host. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, sehingga kalian nanti belajar struktur enzim itu sangat penting. Mana sisi aktif, ya. Nanti Anda mengenal juga inhibitor, nanti di tingkat lanjut Anda akan pelajari. Nah, ini struktur 3 dimensi protein dari protease HIV yang pernah ditemukan. Anda sudah belajar struktur protein. Nah, kalau sudah belajar struktur protein, kira-kira ini sudah sampai tingkatan struktur tersier atau sudah sampai kuaterner?
Halo. Kuartener. Kuartener. Ini siapa ya? Sebutkan name. Ya. Saya Sindu, Pak. NIM Yes. 35. Silakan, Sindu. Kenapa? Apa alasannya dia sudah sampai tingkatan kuartener? Ya, silakan. Bisa dengar saya? Bisa, Pak. Ya. Kalau menurut pendapat saya, mengapa itu bisa kuartener? Karena saya lihat di sana, Pak, itu di protein yang di sana itu merupakan gabungan dari dua protein tersier seperti itu, Pak, yang warna kuning dan warna biru seperti itu, Pak. Oke, benar ya. Jadi mungkin lebih tepat menyatakan dua subunit atau dua polipeptida ya. Kalau kita menyebut protein itu artinya sudah fungsional ya. Dia sudah berfungsi sebagai enzim. Jadi protein ini terdiri dari dua polipeptida. Polipeptida yang warnanya kuning dan yang warna biru. Walaupun kedua ini kembang. Iya. Banyak menggunakan contoh dalam mengajar ya, karena dia sangat indah sekali. Ini seperti ada tanah terjadi kok bisa sebagus dan sangat maksudnya apa? Protein atau polipeptida masuk ke sini. Nah, jadi baru nanti dia hidrolisis di sini. Kan seorang desainer obat memikirkan bagaimana caranya agar tidak masuk di sini, harusnya strukturnya kan mirip dengan tiga spesifiknya itu hanya masuk di sisi aktif kantong protease ini, tidak ke manusia atau ke sel lain ya. Jadi makanya itu yang penting sekarang untuk obat harus spesifik. Protease ini merupakan dimer. Nah, dimer itu dua ya. Dimer itu sama persis, dua sama persis, kuning dan biru ini dua tidak ya, dari subunit yang identik. Bukan, nah ini tadi ya. Nah, ini masing-masing mengandung 99 residu asam amino. Jadi yang kuning ini berarti panjangnya berapa? Berapa asam amino? Struktur primernya 99 residu asam amino. Ini juga 99. Ya. Nah, di sisi aktifnya itu ada asam amino yang berperan. Salah satunya adalah asam aspartat. Ya, ini yang gambar bola ini. Ini sisi aktifnya ini salah satu asam amino yang paling berperan penting adalah residu asam aspartat. Ya, asam amino asam aspartat. Oke, itu menariknya kalau kita belajar protein, kita paham tentang struktur protein, kemudian enzim itu sebagai salah satu molekul target dalam mendesain obat. Ya, dan ini ilmu ini sangat berkembang pesat sekarang ini lagi trennya sekarang ini. Nah, hasil ini salah satunya kalau enzim itu bisa disolasi, dimurnikan sampai didapatkan kristal. Nah, mungkin ada yang bertanya, nah itu ada ilmu enzim tersebut setelah dapat murni kita kristalkan. Nanti kristalnya itu
nanti diberikan dianalisis dengan difraksi sinar X. Nah, makanya nanti ada studi kristalografi sinar X. Nah, untuk mengungkapkan nanti strukturnya seperti apa. Nanti strukturnya itu sengaja dikosongkan tanpa substrat. Kemudian ada ditambahkan substrat atau molekul inhibitor. Nanti dianalisis strukturnya seperti apa. Nah, ini gambar struktur kristal kompleks. Jadi obat Crixipan itu sudah masuk ke sisi aktif protease HIP. Nah, itu di strukturnya dilihat. Nah, ini struktur obatnya. Oke, itu saja ya sebagai pengenalan awal. Nanti detailnya itu Anda bisa belajar mungkin di kimia medisina atau di mana gitu ya, dalam desain obat. Ini cuma saya ingin menyampaikan ke Anda. Jadi kesimpulannya adalah memahami enzim itu sangat penting ya. Itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini sebagai motivasi Anda pentingnya belajar tentang enzim. Khususnya karena saya ngajar di farmasi, agak beda dengan aktif gitu. Dalam ya itu ya kita sih hubung ya. Masih Pak. Masih Pak. Silahkan dibaca ya, silahkan. Jadi ingat, sistem kehidupan itu menggunakan katalis yang disebut enzim atau biokatalis. Jadi namanya juga katalis, berarti enzim itu bisa mempercepat reaksi kimia ya. Ingat, ini saya sengaja buat warna kuning ya. Saya membuat slide itu pasti nyampur-nyampur dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Nah, ini pengalaman saya lihat kalau di negara tetangga kita yang sudah maju ya, mungkin lebih cepat majunya dibanding negara kita seperti Malaysia ya. Di situ nggak tahu ya, mungkin karena dijajah Inggris. Kalau saya lihat di situ pasti di kampus itu nyampur-nyampur bahasanya. Sorry. Nah, ini sambil biar kita terbiasa ya. Jadi ingat katalis enzim atau biokatalis. Dia dapat mempercepat reaksi karena dapat menurunkan energi aktivasi. Masih ingat itu ya, pelajaran SMA ya, energi aktivasi. Mungkin ingat reaksi itu digambarkan dua bola bertabrakan melewati bukit yang tinggi. Masih ingat itu ya? Kalau ada tanpa enzim bukitnya tinggi sekali, kalau dengan enzim bukitnya menjadi lebih rendah. Bukitnya itu menggambarkan energi aktivasi. Jadi energi aktivasi itu awamnya saya sebut gangguan ya. Ibaratnya Anda kalau sedang belajar online, di sekitar Anda atau di rumah Anda banyak gangguan, sehingga Anda tidak bisa konsentrasi, mungkin apalagi sekarang orang Bali Purnama mungkin banyak dautan gitu, ada apa-apa di rumah mungkin, atau apapun itu ya, mungkin Anda sedang nggak tahu ya apa, karena mall buka apakah mungkin ada yang sangkut ya. Nah, tahu mahasiswanya sedang jalan-jalan ya, pantasan mikrofonnya tidak hidup-hidup. Nah, itu termasuk energi aktivasi ya, hambatan untuk menghasilkan produk reaksi untuk Anda paham. Jadi saya harap ya harus ada enzimnya untuk menurunkan energi aktivasi itu ya, harus ada motivasi yang kuat untuk belajar. Jadi biokatalis tidak ikut berubah, jadi enzim itu tidak ikut berubah dalam reaksi, dia hanya memfasilitasi terjadinya suatu reaksi untuk mengubah reaktan, dalam ini namanya substrat karena kita bicara tentang enzim ya. Mungkin pernah dengar itu ya, kalau enzim substrat ya. Itu untuk menjadi produk, substratnya nanti berubah menjadi produk. Misalnya tadi kalau enzim amilase dalam mulut kita mengunyah nasi, amilum, nanti substratnya berupa oligosakarida, jadi karbohidrat yang rantainya lebih pendek, jadi tidak hanya
berupa rantai panjang amilum, tetapi molekulnya lebih pendek, bahkan menjadi glukosa. Nah, selain itu, dia juga dapat mengubah bentuk energi, ya. Bentuk energi seperti tadi, ya. Ubur-ubur tadi kan energi kimia menjadi energi cahaya. Di kita juga metabolisme mengubah energi apa? Energi potensial misalnya menjadi energi gerak dan sebagainya, ya. Nah, ingat, kebanyakan enzim adalah protein, tapi beberapa juga ada RNA. Coba cari enzim yang molekulnya RNA itu apa, ya? Pernah dengar? Jadi semua enzim itu, hampir semua enzim yang sekarang berperan dalam sel maupun yang ada dalam virus apabila masuk ke hostnya itu adalah molekulnya adalah protein. Tetapi beberapa ada berupa RNA. Nah, konsep kunci di sini adalah yang paling penting sebenarnya itu enzim itu ternyata berbeda dibandingkan dengan katalis kimia yang sederhana. Mungkin waktu belajar kimia di SMA pernah dengar katalis banyak sebagai logam, ya, logam-logam golongan transisi itu banyak sebagai katalisator. Nah, tetapi enzim ini bisa bekerja lebih efisien dan spesifik, ya, bahkan lebih cepat, ya. Nah, sekarang enzim itu biasanya diberi seperti yang saya bilang tadi, diberi nama merefleksikan reaksi yang dikatalisis juga, selain juga merefleksikan substrat yang yang akan diubah menjadi produk, misalnya protein. Nama enzimnya protease. Bukan berarti protease itu hanya satu, tapi banyak jenisnya, ya. Oke. Oleh sebab itu, mari kita belajar sekarang klasifikasi protein enzim terlebih dahulu, ya. Enzim masih terhubung, ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, sekarang baru bergabung 91, ya. Ini sudah. Tadi kita mulai jam 2.05 menit. Oke, hampir 30 menit ini sudah kita diskusi sampai halaman 13. Kita lanjut ke klasifikasi protein enzim. Seperti yang sudah disampaikan bahwa klasifikasi enzim itu berdasarkan jenis reaksi yang dikatalisis, ya. Nanti saya minta Anda ingat dari sekarang. Kira-kira secara kimia reaksi-reaksi apa saja yang ada, ya. Nah, itu nama reaksinya itu nanti dijadikan kelas enzim nanti. Enzim secara umum itu diberikan nama sesuai dengan substrat yang dikatalisis, ya. Itu salah satunya. Namun untuk mengurangi kebingungan dalam penamaan enzim karena sering sekali itu menjadi tidak jelas, itu ya, menjadi confuse, itu ya, dan memudahkan untuk mengetahui enzim tersebut termasuk mengkatalisis reaksi apa, mohon maaf salah tulis, ya. Maka, ya, lembaga enzim dunia, ya, di Enzyme Commission of International Unit of Biochemistry and Molecular Biology, ya, itu ada website-nya, Anda bisa klik di sini, ya. Itu membuat suatu sistem penamaan dan penomoran enzim, ya. Ini penamaan dan penomoran enzim. Nah, pada tahun 2000, kalau pembagian lama sebelum 2018 itu ada 6 kelas. Mungkin kalau Anda ngambil materinya dari kakak kelas Anda yang belum update, mungkin 2-3 tahun yang lalu mungkin masih 6 kelas, ya. Tapi dan termasuk kalau Anda menonton di YouTube, mungkin lihat-lihat di buku itu masih buku belum up. Baru 17 nih. Anda bisa klik di sini. Iya, ada 7 kelas. 6 kelas yang sudah ada di buku, mungkin di Ledinger dan di buku lain. Yaitu ini kelas enzimnya, ya. Ada kelas oksidoreduktase. Jenis reaksi yang dikatalis adalah reaksi oksidasi reduksi. Mungkin Anda masih ingat, ya. Belajar kimia kan memang ada reaksi oksidasi, ada reaksi reduksi. Apakah reaksi oksidasi dan reduksi bisa berjalan sendiri-sendiri?
oksidasi saja atau reduksi saja bisa? Halo? Siapa yang mau cuma menjawab itu saja, masa Anda? Apakah reaksi oksidasi Setahu saya ya? tidak bisa, Pak. Izin jawab, Pak. Tidak bisa, Pak, setahu saya. Tidak bisa. Siapa ini? Saya NIM 3, Pak, atas nama Yunia Pratiwi. Tidak bisa. Bisa ngasih penjelasan lagi sedikit? Iya, Pak. Jadi setahu saya itu reaksi reduksi dan oksidasi, di mana oksidasi itu adalah peningkatan bilangan oksidasi, sedangkan kalau reduksi itu adalah penurunan bilangan oksidasi. Jadi menurut saya dalam suatu reaksi, apabila ada reaksi oksidasi harus ada reaksi reduksinya, Pak, sebagai timbal seperti itu, Pak. Terima kasih. Iya. Ini mengapa saya tanyakan ini alam dari tingkat molekul di reaksi kimia itu sudah mengajarkan ke kita. Siapa tahu di sini ada di antara kita itu sukanya hanya menerima aja ya, minta bantuan aja ya, tidak perlu memberi kan. Ini aja ada yang memberi, menerima, sebenarnya yang mengalir itu apa? Elektron ya. Ya benar nggak tadi NIM 03 ya? Itu bilangan oksidasi naik dan turun itu kan dilihat itu agak sukar kita aplikasikan dalam keseharian. Lebih tepat realnya itu sebenarnya kenapa terjadi kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi, karena ada yang menerima, ada yang memberikan elektron. Jadi seperti itu kan dalam kehidupan sehari-hari kita harus seperti itu ya. Jadi tidak mungkin kita menerima terus tanpa pernah ada memberi. Jadi makanya ada reaksi oksidoreduksi. Beberapa enzim bisa melakukan kedua-duanya. Ada juga salah satu. Jadi ada enzim pengoksidasi, ada enzim yang bisa mengkatalisis reaksi reduksi. Kemudian yang kedua, jadi memang namanya disesuaikan ya, oksidasi reduksi, tinggal tambah ase, oksidoreduktase. Nah, kalau tipe reaksinya memindahkan transfer gugus fungsi, ya transferase. Ya, transferase. Ini kalau bahasa Inggris ada S-nya ya. Ini kan karena banyak transferase itu, Anda kan udah ngerti bahasa Inggris lah ya. Kalau di Indonesia transferase. Kalau reaksi yang banyak ini, termasuk penelitian saya di bidang enzim ini. Hidrolisis, reaksi hidrolisis yang namanya hidrolisis hidrolase ya, termasuk amilase tadi ya. Protease juga tadi termasuk enzim hidrolase ya. Jadi dia termasuk kelas 3 tadi. Ya. Yaitu mengeliminasi gugus tertentu ya dalam ikatan kimia untuk membentuk ikatan ganda rangkap 2. Jadi itu liase. Kalau isomerase ya reaksi isomerasi ya, reaksi isomerase. Kalau ligase, ligate gitu kalau bahasa Inggrisnya, menggabungkan itu membentuk ikatan baru, koppel ya. Dari sini disertai dengan hidrolisis ATP. Di ATP terhidrolisis dan terbentuk ikatan baru. Ini sering terjadi pada penyambungan molekul DNA itu misalnya. Jadi Anda belajar pada saat proses replikasi. Nah, kemudian kelas yang ketujuh itu translokase. Nah, ini translokase ini munculnya sejak 2018. Mungkin Anda bisa klik di sini, Anda bisa klik juga di sumber-sumber di web, itu ada banyak paper yang mengargumentasikan kenapa harus ada kelas yang nomor 7. Ya, beberapa dari enzim yang termasuk kelas transkolase ini banyak enzimnya. Dia sebelumnya masuk di kelas hidrolase dan kelas-kelas lain. Cuma setelah dipelajari translokase, jadi translokasi ya. Bedanya dengan transferase. Kalau transferase ini hanya memindahkan gugus fungsi. Kalau translokase, nanti kalau Anda baca-baca ya di internet ini, di buku itu belum ada ya, makanya saya tidak tuliskan di sini. Ini tinggal klik di sini, kemudian Anda pelajari yang lain juga. Itu nanti dijelaskan. Jadi namanya aja kita lihat, pindah lokasi. Jadi ada enzim tertentu yang bisa mengkatalisis memindahkan lokasi, misalnya dari untuk keluar atau masuk membran sel gitu misalnya. Walaupun sebelumnya dia dikatakan melakukan reaksi hidrolisis, tapi sebenarnya
mengkatalisis reaksi hidrolisis yang dilakukan oleh enzim kelas ini bukan fungsi utamanya. Fungsi utamanya ternyata memindahkan. Nah, jadi mungkin ini sebagai satu bukti ya, bahwa ilmu pengetahuan itu tidak akan pernah berhenti untuk berkembang ya. Mungkin Anda berapa ini ya, saya cek lagi yang bergabung. Oh, ini sudah 94 ya. Nggak tahu ini kenapa banyak yang, bukan banyak ya, lumayan ada yang bergabung belakangan. Oh, ada yang banyak ini ya. Farmasi 1 KDR Rizwana kok 3 bisa munculnya. Ini 2 ya. Oke, enggak apa-apa ya. Kalau oke, itu bisa dengar saya ya? Masih terhubung ya? Masih Pak. Oke, translokase, jadi memindahkan. Jadi dia mengkatalisis reaksi tertentu di mana dia tidak hanya mengkatalisis reaksi tertentu, reaksinya bisa hidrolisis, bisa yang lain-lain, tapi dia bisa memindahkan misalnya dari dalam atau luar membran. Nanti Anda bisa baca lebih lanjut ya. Oke, itu ada 7 kelas ya. Sebelumnya ada. Nah, ini lebih detail lagi sebagai contoh. Ya, tabel klasifikasi protein enzim. Misalnya oksidoreduktase. Contohnya adalah enzim alkohol dehidrogenase. Nah, ini saya ingin tampilkan tabel ini ingin menunjukkan ke Anas enzim Komisian Dunia itu ya, lembaga enzim dunia itu memberikan nomor EC1111. Nah, ini ada artinya. 1 ini setelah EC ada nomor pertama ini menunjukkan kelas enzim. Jadi dia kelas, jadi tidak boleh ditukar ini ya. Tidak boleh ditukar. Kalau oksidoreduktase memang kelas 1, transferase kelas 2, jangan ditaruh di 3 gitu ya. Jadi ini kaitannya dengan penomoran nanti, penamaan dan penomorannya. Misalnya ini transferase, contohnya heksokinase. Heksokinase memiliki EC number-nya EC27.2.1.2. Nah, jadi angka paling depan itu 2, menunjukkan kelas 2. Begitu juga yang lain ya, hidrolase kelas 3, liase kelas 4. Makanya nanti kalau Anda menemukan enzim, ya kalau Anda baca jurnal, itu standarnya itu juga harus memberikan penjelasan dia EC number-nya berapa. Misalnya Anda membaca jurnal, misalnya, salah satu misalnya yang Anda baca misalnya ligase. Nah, kemudian di situ dalam kurung EC 6 sekian. Berarti Anda tidak otomatis tahu bahwa dia termasuk kelas 6. Walaupun tidak disebutkan dia kelas ligase. Oke. Nah, angka yang berikutnya ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Ya, ini contoh untuk reaksi. Jadi ini reaksi oksidasi reduksi. Etanol menjadi asetaldehid. Dia oksidasi apa reduksi? Ini kan tidak berjalan sendiri ya. Ini NAD+ menjadi NADH. Mana yang teroksidasi, mana yang tereduksi? Coba Rizky. Masih nggak muncul 2 nomor. Rizky Rizwana. Iya Pak, suaranya terputus-putus Pak. Ya, dengar pertanyaan saya? Bisa diulang Pak? Nah, coba Rizky. Mana itu kan, coba enzim yang kelas 1 itu contohnya ya. Itu merubah, baca itu kan kelihatan nggak? Ini merubah etanol menjadi asetaldehid ya. Ini termasuk reaksi yang dikatalisis oleh enzim alkohol dehid. Termasuk oksidasi mana reduksi. Ini ada 2 kan? Etanol menjadi asetaldehid. NAD+ menjadi NADH. Dengar pertanyaan saya? Terdengar Pak. Nah, coba. Jangan takut salah. Untuk reaksi apa tadi Pak? Mohon maaf. Nah, jangan jauh-jauh berpikir. Kita kan sedang bicara kelas enzim oksidoreduktase. Jadi yang kelas
ini mengkatalisis reaksi oksidasi dan reduksi. Pertanyaannya itu aja dua, mana oksidasi, mana reduksi. Izin menjawab Pak. Untuk Ya, yang silakan. oksidasi itu kalau tidak salah yang NAD plus ke NADH yang itu Pak. Untuk yang reduksinya itu dari yang etanol ke asetaldehid itu Pak. Kalau tidak salah. Nggak apa-apa, jangan takut. Coba ini, saya panggil aja yang namanya tidak mulai dari ini standar ya, NIM. Ini I Gusti Agung, istri Agung, NIM berapa ini? Iya, saya NIM 11. Oh ya, NIM 11 ya. Oke, silakan. Pramiari ya. Benar tadi pendapatnya Rizky Rizwana? Kalau saya sedikit berbeda, Pak. Sedikit apa berbeda 180 Berbeda. derajat? Berbeda, Pak. Ah ya. Jadi kalau reduksi itu kan penurunan bilangan. Ya langsung aja mana oksidasi? Jadi NAD plus ke NADH mengalami reduksi, Pak. Ya. Terus yang ini etanol. Etanol ke halo? Ya. Kalau yang etanol ke asetaldehida itu saya kurang tahu Pak. Nah ini saya menangkapnya hanya NADH dan NAD plus dan NADH. Nah yang saya tanya kan mana oksidasi, mana reduksi. Kalau ini Anda sebutkan reaksi apa? Reduksi ya. Kalau ini apa reaksinya? Oksidasi atau reduksi? Sebenarnya kalau Anda mendengarkan kuliah saya dari tadi, tanpa tahu ini reaksi oksidasi juga gampang menjawabnya ya. Kalau ini reduksi, ini pasti oksidasi. Kenapa? Namanya juga enzim mengkatalisis reaksi oksidoredutase. Ya, ngerti maksudnya? Dia mengkatalis dua reaksi sekaligus. Kalau ada yang teroksidasi, ada yang tereduksi. Ya, ngerti maksudnya Rizky dan kawan-kawan? Ya, Rizky dan Bung Istri? Tidak. Jadi, pemahaman Anda tentang reaksi redox itu diingat lagi ya, Rizky dan kawan-kawan ya, jangan, tapi tak apa-apa ya, kalau lupa, tapi ya, kalau belajar biokimia itu sampai lupa itu janganlah ya, jadi usahakan ingat gitu ya. Caranya mengingat gimana ya, Rizky dan kawan-kawan? Ya mungkin kalau melihat naik turun bilangan oksidasi mungkin agak rumit, lihat aja ini. Sudah dikasih tanda merah ini hanya, kalau nambah H itu pasti reduksi, hanya bertambah. Kalau oksidasi itu oksigennya biasanya atau hanya yang berkurang. Nah ini kan hanya berkurang. Ya. Atau kalau Anda ingat kalau belajar organik, kalau teroksidasi pasti etanol menjadi asam gitu ya, atau menjadi aldehid atau keton itu pasti teroksidasi. Nah, tetapi yang lebih penting sekarang Anda memahami bahwa enzim oksidoredutase dia bisa mengkatalisis dua reaksi sekaligus, oksidasi dan reduksi. Makanya tadi saya tanya temennya, kalau yang satu oksidasi pasti yang satunya reduksi, ya itu berpasangan dia. Nah, yang lebih penting lagi pahami ini penamaan, ya. Nah, ini ada keterangan lagi kan, saya tanya oxidation with, nah ini dengan NAD plus, ya jadi sebenarnya ini teroksidasi, jadi dengan NAD-nya itu terreduksi. Kemudian transferase, nah ini transferase, gugus apa yang berpindah di sini? Ya, Gede Bagus Abdi, gugus apa yang berpindah di situ? Transferase, dikasih contoh di situ. NIM 99, Gede Agus Abdi Raditya, dengar saya? Pak. Silakan. Tolong pertanyaan diulang, Pak. Nah itu yang share konten saya kelihatan ya? Pak. Kelihatan share kontennya. Yang nomor 2 pertanyaan saya. Nomor 2, gugus apa yang ditransfer oleh enzim itu?
Gugus apa yang ditransfer oleh enzim itu? Ya? NIM 99? Tidak dengar saya? Halo? Izin menjawab, Pak. Apakah boleh? Boleh, boleh. Dari Julio, silakan. Dari Julio, Pak. Jadi, jika kita lihat dari reaksi yang ada di slide itu, gugus yang berpindah itu kita lihat kan ada ATP, itu menjadi ADP. Jadi sudah terlihat yang berpindah itu adalah gugus fosfatnya, Pak. Sehingga namanya menjadi D-glukosa 6-fosfat. Begitu, Pak, sekiranya. Ya. Oke, terima kasih Julio. Yang lain, lihat aja itu warnanya aja paling lainnya fosfat. Pasti itu yang di ini kan ya. Nah, ini strukturnya aja lihat. Ini sebelumnya ada fosfat, ada fosfat. Struktur yang dipindahkan adalah fosfat. Dari mana fosfatnya? Ya memang dari ATP. ATP adenosin trifosfat. ADP D kan dari 3D, dari 3 ke 2. Jadi fosfatnya hilang. Kemana loncat? Ya ke sini, ke molekul gula. Makanya namanya sebelumnya D-glukosa menjadi D-glukosa 6-fosfat. Ya, itu ya, ada fosfat. Nah, silakan Anda pelajari nomor 3, 4, 5, 6. Plus nomor 7 nanti translokase ini di web ini ya. Ada banyak enzimnya, tolong coba satu ya saja setiap orang ya. Jadi setiap orang coba satu aja karena ini jumlah enzim ini ya yang termasuk oksidoritase itu melebihi dari jumlah Anda. Lebih dari 100 itu kalau mau beda-beda lihat juga bisa, tapi saya tidak jadikan PR tapi cuma lihat saja ya. Nanti sewaktu-waktu saya tanya biar bisa. Oke, silakan nanti belajar sendiri, saya lanjut. Nah, ini sekarang penomoran. Nah, bisa slide-nya berpindah ya, Dek? Semua? Bisa, Pak. Oke, ini mungkin Anda sudah paham sebagian. Tadi kalau ini berarti dia kelas enzim ini mengkatalisis reaksi apa? Kalau EC3, 4, kira-kira dia? Hidrolisis, Pak. Mengkatalisis reaksi hidrolisis. Ini berapa tadi, Anda? NIM 62, Pak. 62, oke. Nah, berarti jelas sekali dia termasuk enzim hidrolase. Ya. Nah, nomor 4 ini, nah ini satu-satu lah. Ini kelas, jadi kelas mayor, kelas utama sebagai hidrolase. Subkelas, ini ada sub-subkelasnya lagi tergantung, jadi termasuk dia mengkatalisis reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis itu ada macam-macam, kita tidak bahas di sini ya. Ini adalah ya nanti ini the last is serial number, jadi ini menunjukkan enzim ini ditemukan pada urutan keberapa. Misalnya tadi Julio ya ternyata dia menemukan enzim baru untuk memblok salah satu obat. Nama ternyata dia ada di kelas ini, misalnya EC3421 1001. Penemunya Julio, artinya apa? Jadi Julio menemukan enzim dengan kelas ini, 3 hidrolase, subkelasnya ini, subkelasnya, dan ditemukan pada urutan 1001 di nomor 3421 ini. Paham maksudnya? Halo? Paham, Pak. Jadi berapa ya yakin di mungkin dibagi lagi menjadi 50 misalnya 3, 10, 50 atau misalnya pas yang ada 49, kemudian di kelompok tersebut dia urutan nomor 1 jadi 1 gitu ya. Bisa juga begitu ya. Coba tahu nanti mau enggak tahu sekarang enggak ada ini ya, enggak ada penggojlokan itu ya soalnya. Oke. Nah, akan baca ya
atau bukan pemahaman tentang enzim, salah satu sana mana di nanti ada bisa betasit nanti. Ya, kemudian ini nanti akan melipat lagi, folding membentuk struktur 3 dimensi yang ketingkatan struktur tersier, baru nanti ketingkatan kuaterner. Tergantung kalau dia lebih dari satu polipeptida bisa kuaterner. Itu tidak boleh Anda lupakan. Ini disebut subunit yang desimel. Jadi memang digabungkan dalam untuk mencapai fungsi tertentu dia, ya. Jadi ingat, sebagai produk final dari lipatan polipeptida untuk dapat berperan sesuai fungsinya. Jadi kalau dia melipatnya salah, mungkin karena termutasi, jadinya berubah nanti strukturnya, nanti dia akan tidak berperan. Atau karena pengaruh luar, misalnya suhunya berubah, pH-nya, dan faktor lain itu akan merubah struktur. Merubah struktur berarti dia tidak akan bisa berfungsi dengan baik, bahkan rusak, tidak berfungsi sama sekali. Salah satu enzim yang dicontohkan dalam salah satu e-booknya di Essential Biochemistry itu adalah chymotrypsin. Ini juga salah satu enzim protease, ya, chymotrypsin. Ini bentuk ruang 3 dimensinya. Ini yang diberi warna itu adalah untuk menunjukkan ke kita itu adalah asam amino, residu asam amino yang ada di sisi aktif. Ini rantai polipeptidanya yang warna lipatan berupa warna abu, ya, itu ada terlipat ke dalam 2 domain, ya, 2 domain berarti ya strukturnya sudah tingkatan kuaterner, ya. Nah, 3 residu esensial, maksudnya 3 asam amino yang penting untuk aktivitas enzim itu ditunjukkan dalam warna merah. Ini kan. Ini ada penjelasannya. Oke, saya perkecil. Ya, ada penjelasannya. Asam amino apa itu? Ya. Chymotrypsin ini 241 residu asam amino. Jadi panjangnya ini 241. Ya, dalam bentuk 2 domainnya. Nah, yang khusus polipeptida, jadi dia termasuk protease juga. Nah, ingat ini, hidrolisisnya itu berada, ya, mengalami tempat berada di celah, ya, celahnya ini, celahnya. Ya, kursor saya bisa dilihat, ya. Halo. Bisa, Pak. Ya, ini celahnya ini, lihat. Nah, celahnya ini ada apa? Ada 3 asam amino, ada 3 residu asam amino yang penting, yaitu apa? Ini apa artinya? KIS57, ASP102, SER SER 195. Apa artinya ini? Siapa bisa jelaskan? Halo, siapa bisa jelaskan? Gederesia Wisnu bisa? Oke, kalau berlama-lama saya langsung pindah. Komang Tri Subawa 94. Kenapa ya lambat responnya? Apa tidak terdengar, ya? Atau mungkin kayak teman kita? Atau Pak Izin menjawab, Pak.
Dari Dari Julio, Pak. yang lain dulu, Julio. Oh, baik, Pak. Oke. Prima Renanda 83. Tidak nyahut juga. 84. Gusti Ayu Putu Putri Kirana. Juga. Coba kormanya, Sinta. Dengar nggak saya, Sinta? Sinta ini berapa ya kormanya? NIM 50. Ya, silakan Sinta. Ini 50. Sinta, dengar saya, Sinta? Dari saya sih belum paham Pak mengenai kode tersebut. Coba Izin menjawab, tanggapannya. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Made Tricia. Nah, iya, Pak. Kalau sepengetahuan saya, HIS itu maksudnya asam aminohistidin, kalau yang ASP itu aspargin, kalau yang SER itu serin. Seperti itu, Pak. Aspargin atau aspartat. Nah, sekarang nggak apa-apa. Nomornya itu menunjukkan apa? Mungkin panjang rantainya, Pak. Oke, bisa yang lain? Itu panjang rantai polipeptida dari enzim ini itu di atasnya 200-an. Ya. Nomor-nomor itu menunjukkan apa? Nggak apa-apa, Tricia. Mungkin yang lain yang belum pernah sama sekali ngomong. Silakan. Izin menjawab Pak. Izin menjawab, Pak. Dari Arbida, Asia 02. 2 Pak. Ya. Ya. Mungkin posisinya Pak. Jadi angkanya itu menunjukkan posisinya. Jadi histidin pada posisi ke-57, aspartat itu nomor posisinya di 102 dan serin itu posisi 195. Mohon maaf untuk Apakah maksud Anda posisi ini adalah urutan asam amino yang ke-57, ya? Itu maksudnya? Iya, Pak. Ya, jadi histidin pada polipeptida chymotrypsin ini yang panjangnya 247, pada urutan ke-57 itu ada histidin. Kemudian pada urutan 102 ada aspartat dan seterusnya ada serin 995. Ternyata ketiga asam amino itulah yang berperan di sisi aktifnya. Maksudnya berperan apa? Dia mengikat substrat untuk terjadi reaksi hidrolisis. Ya, seperti itu. Sama aja seperti ini. Kalau tadi kan siapa? Julio NIM-nya berapa ya? Tadi kormanya NIM-nya 50. Ya. Kemudian Julio NIM-nya sekian, Narendra NIM-nya sekian. Jadi ketiga korma itu kan itu aja yang berperan sebagai korma ya, tidak semuanya, itu aja yang berperan di sisi aktif. Jadi walaupun dia berada di nomor urut NIM yang berbeda, tapi karena dia melipat, nanti dia dipertemukan di satu titik tertentu di sisi aktif. Ya walaupun dia berjauhan, jauhnya di 57, 102 kan berjauhan ini, 95. Tapi karena melipat membentuk struktur 3 dimensi tertentu, dia akan berdekatan di sisi aktif. Nah, ternyata ketiga enzim asam amino ini berperan di sisi aktif untuk mengkatalisis reaksi hidrolisis. Oke, bisa dipahami ya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dari? Saya Dewi NIM 1. Tadi kan Bapak sempat menjelaskan ada sisi aktif yang ada asam-asam amino yang ada di nomor-nomor yang sudah. Nah, semisal berarti yang di luar penomoran itu tidak aktif atau bagaimana? Ya, pertanyaan yang bagus ya, Dewi Purwani. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Ibaratnya begini, Dewi nggak ikut ya jadi pengurus di kelasnya. Dewi penting nggak sama teman-teman yang lain? Penting juga. Kalau cuma ada Julio, Narendra, dan Pandey, masa bertiga sudah jadi kelas farmasi angkatan 20? Jadi tidak eksis sebagai itu. Sama aja. Masa hanya ada 3 itu saja? Ya, itu dia hanya kebetulan asam amino itu ada di sisi aktif. Yang lain, asam amino yang lain, mungkin dia berperan lain. Ada sebagai pembangun struktur,
struktur. Nanti kalau tergantung jenis enzimnya ya, ada dia memegang, ada dia berperan di pengaturan, di regulator nantinya. Nanti dia berinteraksi dengan suatu senyawa tertentu sehingga enzimnya aktif atau tidak, itu tergantung jenis enzimnya. Jadi tidak ada asam amino yang tidak penting. Cuma di sini mengapa itu saja disampaikan, karena kita membicarakan sisi aktif enzim. Apa itu sisi aktif enzim? Yaitu sisi tempat di mana enzim itu terjadi interaksi dengan substratnya. Ya Dewi ya? Oke, saya lanjutkan ya. Oke, jadi slide berikutnya di halaman 20 menunjukkan kepada kita betapa cepatnya reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Coba lihat, siapa yang bisa memperhatikan data tabel tersebut? Lihat chymotrypsin aja ini yang kita bicarakan, biar enggak ada banyak enzim ya, banyak enzim. Salah satunya chymotrypsin. Itu coba lihat ya. Kalau tanpa reaksi, kalau reaksi tersebut tanpa dikatalisis chymotrypsin, itu 20 tahun baru bisa terjadi. Ya. Kecepatnya sangat lambat, 1 kali 10 pangkat minus 9. Ya, tetapi kalau dikatalisis oleh chymotrypsin, itu kecepatannya 190 per detik. Nah, bayangkan ya, 20 tahun dengan 190 per detik. Ya, ini bukannya sangat mencengangkan ya? Dengan kecepatan 1,7 kali 10 pangkat 11. Paham maksudnya? Halo? Tampak. Oke, tampak. Saya halo, cek terkoneksi ya? Masih Pak, masih. Oke. Tadi saya terputus. Oke, jadi begitu mengagumkan ya. Bisa dibayangkan kalau dunia ini tanpa enzim, ya kan gitu kan? Nggak tahu ya, kalau bagi yang suka menghayal mungkin semuanya lambat sekali ya. Lambat sekali, nggak apa-apa, kehidupan mungkin jadinya. Coba bayangkan, berarti umur kita jadi berapa ini ya? Kalau misalnya tidak ada enzim, kalau tapi tetap hidup ya gitu misalnya. Mungkin nambah lagi berkali lipat tahun. Buruan saya aja. Nah, oke, saya lanjut. Nah, sekarang kita lebih fokus ke struktur enzim ya. Jadi enzim itu sebenarnya ada 2 jenis ya. Ada enzim murni, maksudnya hanya terdiri dari protein. Ya, hanya dia terdiri dari protein. Atau dikenal, mungkin Anda pernah dengar istilah apoenzim. Itu hanya protein saja isinya. Tapi ada juga enzim yang perlu gugus lain. Jadi dia perlu gugus lain. Jadi bukan protein, misalnya molekul-molekul lain. Semua enzim murni yang telah diamati sampai saat ini itu adalah protein, jelas. Itu sekarang aktivitas katalitiknya, maksudnya kemampuan dia mengkatalisis itu sangat tergantung dari integritas strukturnya sebagai protein. Maksudnya kalau sepanjang strukturnya tidak berubah, dia tetap bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Begitu dia terjadi perubahan, semakin banyak terjadi perubahan, semakin kecil kemungkinan dia bisa menjalankan fungsinya sebagai enzim. Bahkan dia menjadi tidak aktif. Oleh sebab itulah wajar kalau enzim, kalau misalnya saya mengisolasi enzim, itu saya harus lakukan di suhu dingin. Bahkan saya harus masuk ke ruangan dingin. Dulu saya pernah mengisolasi enzim di ITB. Waktu di Jepang, itu harus masuk ke suhu ruang yang dingin, bahkan sampai minus 10 derajat waktu itu. Harus pakai jaket dan sebagainya. Karena untuk memastikan strukturnya tidak berubah. Nah, kalau sedikit saja berubah, nanti dia akan turun aktivitasnya, bahkan tidak memiliki aktivitas. Itu namanya integritas struktur. Saya jadi berpikir begini ya. Suatu saat Anda kan di pertemuan pertama semangat kuliahnya, pertemuan kedua tambah semangat, ketiga tidak lagi. Ya, mungkin kalau diteropong mungkin ada sesuatu struktur biomolekul Anda yang berubah sedikit, mungkin enzimnya ya, makanya konsentrasi kita tidak bagus, kita tidak nyaman. Itu analogi saya tuh seperti itu. Jadi struktur itu penting, tidak boleh berubah dia. Nah, enzim berukuran amat besar dibandingkan dengan substrat.
Jadi substratnya molekulnya lebih kecil. Atau substratnya bisa berupa molekul atau gugus fungsi tertentu. Jadi ukurannya sangat besar ya. Masih terhubung ya saya? Masih ya saya tanya. Oke. Beberapa enzim itu hanya terdiri seperti yang saya bilang tadi, itu hanya terdiri dari polipeptida, tidak ada protein tertentu saja. Tidak mengandung gugus kimiawi yang lain. Ya, selain residu asam amino, jadi isinya hanya asam amino saja. Nah, ada juga enzim yang strukturnya itu memiliki komponen lain. Nah, komponen itu disebut dengan kofaktor. Nah, beberapa kofaktor itu ada merupakan yang organik, itu disebut dengan koenzim. Contohnya vitamin D. Ya, kita perlu vitamin B1, B dan sebagainya. Itu sebagai salah satu contoh koenzim. Anda bisa cek nanti waktu belajar metabolisme nanti di mana diperlukan ya. Jadi enzim apa itu diperlukan. Nah, ini salah satu contoh koenzim. Ya. Salah satu contoh koenzim biotin, koenzim A dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang vitamin B1 ya, tiamin. Ya. Nanti dia memang berperan dalam memindahkan gugus aldehid. Nah, koenzimnya itu sebenarnya adalah tiamin pirofosfatnya. Jadi, tapi kita memerlukan diet di makanan kita dalam bentuk vitamin B1, ada vitamin B6. Vitamin B6 piridoksin yang kita butuhkan sebenarnya piridoksal fosfatnya di dalam sel untuk memindahkan gugus ya. Jadi itu salah satu enzim yang tidak hanya terdiri dari rantai polipeptida juga komponen kimia yang lain. Kalau tidak ada itu gimana ya? Tidak bisa bekerja. Jadi enzim itu bisa bekerja dengan baik. Dan strukturnya harus tidak mungkin dari sedikit tapi kalau ada dia perlu kofaktor, perlu komponen kimia lain itu harus ada. Nah, sekarang baru kita fokus ke sisi aktif enzim. Tadi sudah kita singgung ya. Jadi kalau bicara tentang enzim, ngomongin tentang sisi aktif tidak bisa terhindarkan setiap saat. Karena itu adalah hal yang paling penting karena di situ terjadi interaksi antara enzim dan substrat. Kita bisa lihat di sini. Bisa saya minta tolong Anda baca sendiri ya. Saya mau minum air dulu sebentar. Baca dulu ya. Bisa dengar saya? Bisa, Pak. Nah, setelah Anda baca, sekarang mungkin sudah ada gambaran lebih jelas lagi tentang sisi aktif. Jadi mungkin sudah jelas juga ya, karena tadi sudah Anda lihat sisi aktif ada beberapa asam amino yang berperan. Ya, ini Anda bisa baca kok. Nah, kalau secara real, sisi aktif itu berupa celah atau rongga 3 dimensi pada permukaan protein. Ya. Ibaratnya kalau berupa gunung berapi yang cukup besar, itu di celah kepundennya, tempat laharnya keluar itu, di cekungan itulah sebagai sisi aktif. Nah, di situ terjadi ikatan antara substrat dan sisi aktif enzim. Interaksinya itu yang non kovalen ya, jadi interaksinya lemah. Coba bayangkan kalau kovalen, interaksinya kuat, jadinya tidak bisa lepas itu substratnya. Itu tidak seperti itu ya, jadi interaksinya tidak kovalen, tidak ikatan yang kuat. Sekarang kita lihat lebih detail lagi seperti yang saya bilang tadi. Kita akan lebih detail ke struktur, terutama sisi aktif. Nah, walaupun enzim itu sangat berbagai macam bentuk, fungsi dan sebagainya ya. Ya ini bisa langsung ke bawah ini ya. Kespesifikannya, reaksi katalisis itu sangat berbagai macam, tapi secara umum ada sejumlah hal yang
sama ya. Nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Nanti di sini akan kita lihat ya bahwa sisi aktif itu sekali lagi dia mengikat kofaktor, kadang mengikat substrat, kadang juga mengikat kofaktor ya, sama-sama mengikat kofaktor. Nah, di sini ada mengandung seperti tadi, ada sisi aktif bisa ada 3, bisa ada 5, bisa ada 6 tergantung enzimnya. Mengandung residu maksudnya seperti yang kita belajar waktu protein kemarin, maksudnya asam amino ya. Asam amino yang secara langsung berperan. Nah, dalam sisi aktif bisa membuat atau memotong ikatan seperti pertanyaan teman Anda tadi. Ya, mengapa itu saja yang disebutkan? Karena hanya ketiga residu asam amino saja yang berperan dalam interaksi dengan substrat. Jadi dia memotong atau dia membuat ikatan baru. Nah, oleh sebab itu residu yang ada di sisi aktif itulah namanya gugus katalitik ya. Nah, di sini juga disampaikan esensinya adalah di mana interaksi antara enzim dan substrat itu terjadi di sisi aktif. Nah, pada saat interaksi terjadi itu menunjukkan terbentuknya namanya kondisi transisi atau transisi state ya, dalam keadaan transisi. Transition state ini pernah Anda dengar ya, reaksi simpatis kalau Anda pernah belajar tentang reaksi. Nah, ini hal umum yang pertama tentang sisi aktif. Sisi aktif enzim itu ini lagi diulang ya, karena seperti ini merupakan celah yang terbentuk celah 3 dimensi ya, celah 3 dimensi. Nah, 3 dimensi misalnya ini berupa celah. Ya. Ini salah satu contoh enzim lisosim ya. Lisosim ini adalah enzim yang mendegradasi dinding sel beberapa bakteri. Ya, dia termasuk enzim protease jenis. Jadi dia merupakan celah, tetapi asam amino yang ada di celah ini tidak merupakan asam amino yang berurutan. Misalnya tadi ini contohnya urutan yang asam amino yang 35, 52, 62 dan seterusnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 asam amino yang terlibat ini. Tapi kan tidak berurutan ya. Tidak asam amino 35, 36, 37. Sama seperti Anda yang jadi korma itu kan tidak NIM 50, 51, 52 kan enggak kan? Berarti maksudnya? Halo? Masih terhubung nggak ya ini? Terhubung, Pak. Oke, saya jadinya nggak tahu ya, mungkin karena koneksi ya. Kalau di samping itu tolong kalau tidak dipahami tolong misalnya lisosim ini asam ini cuma 109 ya, tapi asam amino yang berperan di sisi aktif itu yang membentuk celah itu tidak asam amino yang berurutan, itu dari bagian yang berbeda, different parts of the amino acid sequence. Jadi dari bagian yang berbeda dari urutan. Ya, jadi ini diagramkannya 35, 52, 62 ini kan letaknya berjauhan, tapi karena dia melipat, folding istilahnya, membentuk struktur 3 dimensi celah ini, jadi dia bisa ada berdekatan ya, berdekatan untuk membentuk suatu celah atau sisi aktif. Bisa dipahami? Bagian yang pertama dari sifat sisi aktif suatu enzim. Bisa, Pak. Ya. Sekarang nomor 2. Nah, ingat ini masih kita selalu bicara tentang sisi aktif. Sisi aktif itu berada di tempat yang sangat kecil, bagian yang tempat kecil dari volume enzim yang begitu besar. Ya. Jadi ini kan cuma gambaran tidak nyata nih ya, tidak nyata. Nyatanya itu bukan begini. Kita tidak akan pernah melihat secara langsung
langsung enzim itu seperti apa atau proteinnya. Jadi ini gambaran dari akhirnya kesimpulan setelah dianalisis. Nah, sebenarnya sisi aktif itu berada pada tempat yang mengambil bagian yang sangat kecil dari volume total enzim yang begitu besar. Ya, misalnya kalau enzimnya sekotak ini, sisi aktifnya mungkin hanya seukuran 1 huruf atau 2 huruf ini ya, sangat kecil. Ya. Nah, ini relevan dengan pertanyaan teman Anda tadi yang 01. Lalu, ya, untuk apa? Gitu ya. Kebanyakan residu asam amino itu tidak kontak dengan substratnya. Apakah itu tidak penting? Apakah itu tidak penting? Nah, ini jawabannya kuning ini. Di ekstra jadi asam amino yang lain itu berperan sebagai scaffold. Jadi dia sebagai penyangga, ya. Penyangga struktur 3 dimensi. Kalau tidak ada ya ibaratnya seperti gedung yang besar, walaupun gedung yang besar itu yang penting itu misalnya gedung tempatnya direktur tertentu. Kalau itu rangkanya roboh ya tidak ada gunanya juga itu, walaupun itu ruang direktur yang sangat penting gitu ya. Ngerti maksudnya ya? Oke. Halo? Masih dengar saya? Paham, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Nah, di samping sebagai penyangga struktur molekul protein yang enzim yang besar, apa lagi peranannya? Ini juga berperan untuk sisi regulator, ya, pengaturan, ya. Jadi nanti kalau Anda belajar protein enzim lebih dalam, nanti ada juga disinggung di slide berikutnya nanti. Tidak hanya ada sisi aktif, ada sisi lain, sisi pengaturan, itu juga peranan asam amino lain selain asam amino katalitik tadi yang di sisi aktif. Ya, jadi nomor 2 ini menunjukkan bahwa tidak kamu aja kok yang penting. Ya, ini menjawab pertanyaan teman saya. Nomor 3, ini lagi dijelaskan tentang celah sisi aktif tersebut. Ya, celah sisi aktif tersebut bagaimana detail strukturnya. Ternyata strukturnya itu berupa cekungan ke dalam, ya, di mana di situ memungkinkan molekul-molekul air itu bisa masuk juga. Karena kenapa? Ya, ingat protein enzim ini khususnya dia bisa larut dalam air. Bayangkan kalau bisa larut dalam air, berarti permukaan enzim itu harusnya banyak ada residu asam amino yang polar atau non polar. Misalnya alo asam, kalau protein enzim itu strukturnya seperti sebuah bola yang bulat, walaupun tidak persis bola yang tidak teratur, ya. Di permukaannya itu adalah residu asam amino yang sisi aktifnya polar atau non polar. Polar. Itu logis sekali ya, kalau dia bisa, makanya dia bisa larut dalam air, ya, air. Jadi makanya sering sekali enzim itu sebagai disebut protein globular, ya, globular. Jadi bentuk seperti globo larut dalam air. Nah, kemudian kenapa terjadi celahan? Karena ada karakter non polar yang memungkinkan membentuk celah itu, ya. Kalau ada bagian yang non polar itu nanti otomatis dia akan menjauh dari luar, kan nanti masuk dia ke dalamnya, untuk cekungan gitu. Apa maksudnya? Saya tidak punya, mungkin saya gambarkan pakai apa ya sebenarnya. Ya, oke. Ini protein. Mungkin saya hidupkan videonya. Ini protein. Ini penuh dengan struktur polar sehingga bisa larut. Tetapi sebagian kecil ada juga struktur non polarnya. Kalau dia non polar, mungkin di bagian jari tengah saya. Nanti di jari tengah saya ini karena di luarnya polar, kalau di bagian jari tengah di kuku saya ini misalnya non polar, dia akan masuk ke dalam jauh, ya. Nah, membentuk cekungan kan? Membentuk cekungan. Nah, cekungan inilah sebagai sisi aktif. Ya. Mudah-mudahan dengan cara yang sangat sederhana tersebut mungkin bisa dipahami, ya. Jadi dia membelok ke dalam. Ya, itulah nanti
itulah nanti yang menyebabkan dia ada celah sisi aktif yang memungkinkan dia akan berinteraksi dengan substrat ya di celah tersebut. Nah, makanya di celah sisi aktif itu disebut sebagai non-polar microenvironment, jadi lingkungan mikro non-polar ya. Jadi lingkungannya yang non-polar, walaupun di dalamnya ya karena ada panjang asam amino juga tidak hanya 1-2, banyak asam amino. Juga ada juga asam amino yang lain bersifat polar juga ya, yang berperan dalam katalisis. Tapi struktur 3 dimensi dari celah sisi aktif itu yang masuk ke dalam membentuk cekungan itu cenderung lebih non-polar dibandingkan dengan yang lain, sehingga dia membentuk celah ke dalam cekungan. Ya, paham maksudnya? Oke. Paham, Pak. Jadi kemudian yang keempat, substrat ini akan terikat pada enzim dengan interaksi lemah, berbagai macam interaksi yang lemah. Tadi sudah disampaikan, atau interaksi non kovalen. Ya. Jadi ikatan enzim substrat itu sering dilambangkan ES. E itu enzim, S itu substrat. Jadi kompleks ES. Itu biasanya berada pada keseimbangan. Tapi keseimbangan bisa lepas, bisa nyambung lagi. Putus nyambung gitu dia. Kalau kondisinya memungkinkan, ya dia nyambung. Ya, kalau tidak memungkinkan, dia putus. Nah, agar bisa putus nyambung, interaksinya kan tidak boleh kuat. Jadi interaksinya lemah. Ya, jadi maksudnya non kovalen, makanya di sini disebutkan non kovalen interaksi. Jadi ada interaksi hidrostatik, ada ikatan hidrogen, van der Waals, ada interaksi hidrofobik. Inilah yang memediasi interaksi yang reversibel. Ya, jadi Anda harus paham ikatan hidrogen kan tahu ya. Apa itu ikatan hidrogen? Tahu ya. Interaksi elektrostatik, kemudian gaya van der Waals, interaksi hidrofobik. Nah, itu perlu dipelajari ya. Misalnya contoh hidrofobik, namanya hidrofobik. Yang hidrofob dengan hidrofob, yang bagian nonpolar dengan nonpolar seperti itu. Ya. Ikatan hidrogen, ingat pasti melibatkan atom H, berikatan dengan atom yang lebih elektronegatif, bisa N, bisa O, seperti itu ya. Itulah interaksi yang terjadi antara substrat dengan enzim. Di enzim ada sisi aktif. Misalnya kalau di sisi aktif enzim itu ada OH, rantai sampingnya. Kalau dia berbentuk interaksi ikatan hidrogen, pasti berikatan hidrogen dengan substrat yang bisa membentuk ikatan hidrogen. Ya. Nah, itulah nanti yang menggambarkan kespesifikannya. Nanti coba kita lihat contohnya di gambar berikut. Ya, nah ini. Bisa lihat di slide halaman 29 ini. Halo? Bisa, Pak. Nah, Bisa, Pak. jadi bayangkan ini di celah aktif ya, enzimnya besar gitu, besar, tak kelihatan enzimnya ya di sisi aktif. Ini substrat yang masuk ya. Substratnya itu misalnya ini adalah terjadi ikatan hidrogen antara enzim dan substrat. Jadi ini enzim, apa buktinya enzim ini adalah sisi rantai samping dari asam amino trionin. Ya, ini sisi aktifnya besar. Apa namanya? Asam amino yang ada di sisi aktif di struktur enzim yang besar ya. Kemudian ada di sisi yang lain itu ada rantai samping serin. Ya, serin ada OH. Trionin ada OH dan H. Berarti dia bisa berikatan hidrogen dengan substrat yang dimana substratnya di sini, ingat ini namanya enzim ribonuklease. Jadi substratnya adalah ribosa. Ya. Jadi bagian dari RNA itu. Ya. Kita lihat saja yang urasil saja ya. Kalau nukleat kan pasti ada urasil. Ini struktur urasil. Buktinya terjadi interaksi lemah itu ada ikatan hidrogen. Ya. Ini karbonil dengan O dengan H yang ada di trionin. Trionin itu punya menyumbangkan 2 ikatan hidrogen di sini. Ya. Kalau serin 1 ikatan hidrogen. Jadi ini adalah asam amino di sisi aktif.
Bisa terbayangkan ya? Halo adik-adik, Oh, bisa Pak. yang lain? Bisa, Kak. Oke, Izin bertanya Pak. oke. Saya Julio 19, jadi terkait dengan ikatan-ikatan yang terjadi pada gugus aktif atau active site dari protein itu, apakah nanti obat yang bisa menjadi atau senyawa itu yang bersifat sebagai inhibitor itu ikatannya apakah dia kuat berarti Pak ya, sehingga dia bisa menahan enzim itu untuk tidak bekerja. Uh, Jelas Pak pertanyaannya? Ya jelas. Iya Pak. Pahami dulu ini apa namanya Julio. Yang dimaksud dengan tidak bekerja dan bekerja kan sesuai dengan fungsinya ya. Misalnya Iya Pak. protease. Kalau yang protease fungsinya apa? Kan memotong ikatan polipeptida ya. Iya Pak. Nah sekarang namanya inhibitor atau obat strukturnya mirip dengan peptida. Ya. Dia masuk, tetap dia bisa menjalankan fungsinya, tetapi dia memotong molekul lain gitu misalnya. Ya. Yang dia harus kerjakan tidak dikerjakan, dia harus memotong-motong misalnya polipeptida virus agar virusnya bisa terbentuk, dia tidak berperan itu. Jadi, nah Julio fungsinya sebagai mahasiswa farmasi, tiba-tiba ada tawaran jadi apa ya? Ini ya, karena pengacara gajinya besar tiba-tiba disuruh fakultas hukum. Nah itulah ininya, inhibitornya. Ya, jadi dia tidak bisa bekerja dengan semestinya bisa. Oke, ya. Izin berpendapat. Jadi sebenarnya, jadi kalau kita lihat kespesifikannya, ya kalau kita lihat di interaksinya, kalau mau ditanya begitu, ya. Jadi bisa saja nanti karena ini dianggap sasaran kerja obat, jadi interaksinya harusnya lebih kuat, ya bisa lebih kuat sehingga tidak memungkinkan nanti dia bisa bekerja, ya. Apa lagi yang ditanyakan? Oh iya Pak, tadi saya izin bertanya lagi, maunya berarti apakah obat itu nanti jadi seperti kompetisi Ya, dengan yang substratnya begitu Pak ya? ya itu pasti berkompetisi ya, pasti berkompetisi ya. Jadi makanya nanti iya. di slide berikutnya coba nanti ada KM ya, nanti mana yang lebih menang berkompetisi itu ditentukan oleh harga KM-nya nanti kalau dia dianggap sebagai substrat ya. Karena nanti mekanismenya itu beda-beda ya, ada interaksinya di substrat berarti dia kompetitif, ada yang non kompetitif, jadi dia obat tersebut tidak masuk ke substrat, tidak masuk ke sisi aktif tapi ke sisi lain, tapi masuk ke sisi lain misalnya ke sisi regulator menyebabkan enzim itu tidak aktif ya. Jadi itu kalau kita bicarakan sekarang mungkin tidak cukup waktunya. Yang penting Julio dan kawan-kawan di sini paham bahwa yang namanya sisi aktif itu terjadi interaksi yang lemah antara apa? Ini perhatikan dulu, jangan sampai tidak paham, ini adalah bagian dari enzim ya, threonine dan serin ini substrat ya. Ya jangan terlalu berpikir terlalu jauh dulu ya. Oke, yang penting paham dulu sisi aktif, dan sisi aktif itu ada substrat, ada residu asam amino di sisi aktif di mana terjadi interaksi yang lemah. Interaksinya multi interaksi ya, bisa lebih dari satu ikatan hidrogen ya, atau ikatan lain. Ini contohnya hanya ikatan hidrogen. Saya lanjut dulu ya Julio ya. Ya biar cukup waktunya. Ini waktunya lebih sedikit malah. Halo. Nah nomor 5 ya, ini menyangkut model interaksi. Halo, masih terhubung nggak ya? Masih. Oke, tolong setiap saya ngomong tadi sudah nggak ya gampang itu ya, sehingga tadi
juga. Nomor 5 ini kespesifikan. Nah, ini berkaitan dengan model kerja enzim. Ya, ada dianalogikan sebagai kunci anak kunci, ini sudah kuno, tidak dipakai lagi. Sebenarnya yang benar itu ini. Ini dia harus interaksinya fleksibel antara enzim dan substrat. Mungkin untuk lebih jelasnya, penjelasan bagian nomor 5 ini ada di slide berikutnya. Dijelaskan dari model ikatan antara enzim dan substrat. Yang nomor 1 ini model kunci anak kunci ya. Kunci anak kunci enzim di sisi aktifnya, jadi tertentu kaku strukturnya, substrat juga seperti itu. Sehingga nanti memang pas seperti kunci anak kunci. Penjelasan konvensional tentang interaksi enzim substrat itu masih seperti ini. Ya. Tapi sebenarnya adalah ini yang model terinduksi. Ya. Artinya begini, enzim dan substrat tidak menyediakan diri struktur yang persis kaku begitu. Begitu dia mendekat, baru nanti dia berubah strukturnya sesuai dengan struktur substrat. Nanti ini akan menginduksi, dia merangsang struktur substrat molekul substrat ini agar membentuk struktur yang sesuai dengan substratnya. Kalau memang enzim ini adalah substratnya ini, kalau tidak dia akan tidak terangsang ini, tidak terinduksi. Ya, baru nanti membentuk kompleks. Nah, kalau kondisinya memungkinkan, baru nanti substrat ini bisa berubah ke produk. Ya, tetapi untuk memudahkan, sering orang menginformasikan, menjelaskan seperti kunci anak kunci. Ya, padahal realitanya adalah seperti itu. Ya, oke, saya lanjut. Nah, ini detailnya bagaimana mekanisme katalisis enzim pada sisi aktif. Contohnya adalah enzim karboksipeptidase A. Anda bisa lihat, ini yang abu ini adalah protein, enzim yang besar ya, besarnya tidak kelihatan strukturnya yang besar. Kita lihat hanya kantong sisi aktif saja ya, kantong sisi aktif berupa celah masuk ke dalam. Disinilah karena dia karboksipeptidase, tentunya substratnya peptida, jadi peptida masuk di sini. Bisa lihat struktur peptida masuk ke sini ya. Coba ini nanti Anda pikirkan logikanya. Kenapa sih bisa terjadi interaksi seperti ini ya? Nah, ini logikanya seperti ini. Nah, ibaratnya kita mau memotong tali ya. Polipeptida itu kan seperti tali yang panjang. Kalau kita tidak pegang dengan kuat, bagaimana kita akan mudah memotongnya di sini? Nah, oleh sebab itu, di ujung peptida itu, di ujung C terminal, coba Anda lihat, dia diikat oleh apa? Asam amino, apa ini? Arginin pada urutan 145. Arginin ini memiliki rantai samping bermuatan positif, sehingga dengan mudah dengan gugus oksilat dari ujung C terminal dari polipeptida. Ingat, polipeptida itu ada ujung C, ada ujung N ya, sama seperti asam amino. Kemudian asam amino lain peranannya apa? Coba lihat yang nomor 1 ini, yang di sini. Ini ada 3 asam amino, histidin di urutan 196, histidin urutan 69, dan glutamin di urutan 72. Dia fungsinya apa? Dia fungsinya untuk memegang seng ini. Kenapa dia bisa dipegang dengan erat? Karena dia bisa membentuk ikatan kovalen koordinasi. Lihat, histidin dan glutamin dia di rantai sampingnya akan menyumbangkan pasangan elektron bebas. Sehingga nanti dia sebagai ligannya seng. Coba Anda pelajari lagi ikatan kovalen koordinasi di kimia dasar. Nah, seng ini bisa... Nah, waktunya sudah habis nih, lagi sedikit. Seng ini sudah terikat di sini, memungkinkan dia bermuatan positif ini akan mengganggu elektron di karbonilnya peptida. Jadi dia elektronnya akan bergerak ke sini, dia elektrofil, disukai sama elektron. Karena ini terganggu, ikatan peptida ini ikut terganggu. Nah, coba lihat tirosin di urutan 248 di sisi aktif enzim itu dia memiliki rantai samping OH. Memungkinkan dia bisa berinteraksi apa? Hidrogen di sini. Nah, dia lebih high, lebih elektropositif. Jadi dia disukai oleh elektron, sehingga elektronnya terganggu berpindah ke situ. Nah, ingat, reaksi ini adalah reaksi hidrolisis, makanya ada molekul air di sini.
Molekul air ini diikat oleh apa? Oleh glutamin di urutan asam amino. Ingat, glutamin memiliki rada samping karboksilat. Karboksilat ada ini bisa membentuk ikatan hidrogen dengan air. Ikatan hidrogen air ini perlu di sini tujuannya agar bisa nanti membantu reaksi nulis nanti akan masuk ke struktur ini. Ya, masuk ke struktur ini sehingga nanti akan putus ikatan hidrogen ini ya, membentuk satu asam amino yang bebas dan peptida yang lebih pendek. Jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya mekanisme katalisisnya itu tidak lebih dari bagaimana caranya sisi aktif ini memotong ikatan peptida agar mudah terpotong. Jadi dia harus terikat kuat di ujungnya. Kalau sudah terikat kuat, ini akan mudah terjadi pemotongan karena karena elektron yang ada di sini akan tidak stabil karena ada gangguan di sebelahnya. Seng, ikatan hidrogen dan adanya air. Ya, jadi seperti itu. Ingat, molekul itu bisa terikat, yang mengikat itu elektron. Ya, jadi ini elektron. Jadi elektronnya yang diganggu, tidak bisa dihapuskan. Ya, oke, itu mekanismenya. Karena waktunya sudah habis, ini sebagai manfaat masa depan Anda belajar interaksi protein, enzim dengan substrat maupun inhibitor nantinya. Ini cuma sekedar ilustrasi, tapi ini yang saya bilang tadi. Ya, ini enzim biasa, ada enzim yang allosterik. Enzim biasa artinya dia hanya punya sisi aktif saja. Jadi kalau misalnya enzim biasanya sebagai reseptor obat, jadi inhibitornya hanya di sini kita fokus di pertanyaan. Tapi kalau reseptornya berupa enzim allosterik misalnya, dia tidak hanya punya sisi aktif, ada sisi pengatur juga. Ya, ada modulator sebenarnya. Artinya begini, yang modulator itu ada sifat dua. Kalau modulator positif artinya kalau ada molekul yang masuk ke sini, enzimnya aktif. Kalau molekul negatif, kalau ada molekul yang tertentu yang berikatan di sini, enzimnya tidak aktif. Sekarang kalau Anda menemukan obat tertentu yang menyebabkan molekul negatif, ya berarti itu memati. Obat tidak reaksi aktif. Ya, seperti itu. Nah, sisi aktif setelah kita lalui, kita akan belajar tentang kinetika enzim. Nah, ini secara sekilas saya sampaikan, ini Anda bisa baca sendiri nanti lanjutannya. Enzim plus substrat membentuk kompleks enzim substrat, karena kalau kondisinya sesuai akan berubah substrat menjadi produk, enzimnya bisa diperoleh kembali. Ya, jadi ini tetap keadaan transisi bisa kita lihat di slide berikutnya ya. Jadi ini merupakan reaksi bolak-balik reversible, tergantung kondisinya bisa balik lagi ke sini atau balik menjadi produk. Nah, oleh Bapak Michael Menton ini dibuat hubungan antara konsentrasi substrat terhadap kecepatan reaksi enzimatis. Ya, Anda bisa lihat di situ ya, di Masih Pak. Nah, Anda bisa lihat semakin tinggi konsentrasi substrat, kecepatan reaksinya semakin tinggi. Nah, sampai nanti enzim ini dengan catat enzimnya jumlahnya tetap ya. Sampai nanti enzimnya jenuh terhadap substrat. Jadi sudah jenuh artinya tidak lagi ada substrat bisa masuk ke enzim karena enzimnya sudah habis bereaksi dengan substrat. Nah, sehingga kecepatannya jadi tetap maksimum, tidak naik lagi. Nah, kecepatan di mana konsentrasi enzim di mana diperlukan kecepatannya setengah dari kecepatan maksimum, konsentrasi substrat tersebut itu disebut KM ya. Ini harga KM ini penting nanti untuk menunjukkan kespesifikan enzim terhadap substrat, karena walaupun enzim itu berinteraksi spesifik dengan substrat, enzim juga bisa berinteraksi dengan substrat lain yang strukturnya mirip.
Ya, seperti tadi misalnya mau mencari substrat yang kompetitif gitu ya. Lagi ini cara lain untuk mencari temak itu kalau dibalikkan ya, ini dibalikkan, rumusnya ini dibalikkan, jadi sumbu Y-nya jadinya seper V gitu ya, sumbu X-nya jadi seper konsentrasi substrat itu nanti berupa garis lurus, di mana tempat pemotongannya itu nanti kalau diperpanjang ke sumbu Y itu menjadi, kita akan temukan harga Kn. Nah, yang kinetika enzim ini banyak manfaatnya, tapi yang ingin saya jelaskan ke Anda adalah ini ya, bahwa nanti kita mempelajari kinetika enzim dalam rangka kita mengukur aktivitas enzim. Aktivitas enzim itu satuannya unit. Satu unit itu maksudnya berapa mikromol, misalnya produk terbentuk dalam satuan waktu. Ingat, aktivitas itu kan pasti terbentuknya produk atau berkurangnya substrat per satuan waktu. Nah, yang lain yang penting lagi adalah aktivitas spesifik. Aktivitas spesifik tinggal unit ini ya, itu dibagi dengan jumlah proteinnya dalam satuan miligram, itu aktivitas spesifik. Kemudian yang lebih penting lagi juga adalah tentang Km. Km ini nanti dijelaskan di sini. Nah, ini untuk menunjukkan kespesifikan ya. Jadi Km kalau secara matematik bisa dicari seperti ini ya, sesuai dengan konstanta kecepatan reaksinya. Tapi lebih mudah kita lihat di gambar grafik ini ya. Halo, masih terhubung ya? Masih, Pak. Nah, ini mohon maaf saya lewati waktunya mungkin sampai jam 3.50 hanya. Nanti ini kita lihat di sumbu Y ya, sumbu Y. Tadi kan setengah dari kecepatan maksimum kan Km. Tapi ini untuk enzim dengan substrat yang lebih dari satu. Ada substrat satu, S1, substrat yang kedua, S2, substrat 3, misalnya S3. Misalnya Anda mau riset ya, substrat aslinya misalnya S2. Ya, kemudian Anda mau mencari substrat lain untuk mengalihkan kerja enzim ini, misalnya mau mencari obat yang bisa sebagai substrat juga, ya. Yang kita cari yang mana? Kalau posisi substratnya aslinya adalah S2, kita cari yang lebih spesifik. Yang spesifik artinya dia bisa lebih sedikit membutuhkan substrat, sudah menyebabkan kecepatannya tinggi. Nah, yang hijau ini, yang S1 ini. Jadi dia perlu konsentrasi substrat yang sangat sedikit, tapi kecepatan reaksinya sama dengan substrat yang S2 untuk konsentrasi yang lebih tinggi. Ya, apalagi S3 ini perlu konsentrasi yang lebih tinggi. Jadi dia semakin spesifik, artinya semakin sedikit membutuhkan substrat untuk timbul reaksi. Ya, seperti itu ya, itu. Jadi ini makanya S1, S2 mana yang reaksi paling spesifik. Nah, ini karena waktunya sedikit, biasanya ini saya diskusikan ya. Selebihnya silakan renungkan di rumah. Kenapa konsentrasi yang lebih sedikit bisa lebih spesifik. Nah, berkaitan dengan itu ada namanya bilangan turnover number ya. Jadi ada bilangan Jadi ini maksudnya begini. Ini agar lebih jelas saya langsung aja ke sini ya. Jadi bilangan ton itu ya, turnover number itu adalah menunjukkan jumlah produk yang dihasilkan oleh satu molekul enzim dalam 1 detik. Coba Anda lihat di sini, berbagai enzim katalase itu dengan substrat peroksida H2O2 itu dia bisa jadi harga kakat ya per second atau harga turnover number-nya itu 40 juta. Itu artinya apa? Dia bisa menghasilkan produk 40 juta per detik untuk satu molekul enzim saja. Bukan main berarti. Banyak. Jadi dia paling bisa bekerja sangat
banyak dalam waktu yang sama ya, misalnya dibandingkan dengan ini hanya 400.000 dan seterusnya ya. Itu makna turnover number-nya ya, yang nanti kalau datanya namanya kakat ya, jadi kemampuan dia mengkatalisis oleh satu molekul enzim. Nah, ini sebagai satu contoh, misalnya enzim invertase, dia bisa merubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Jadi ini dia apa? Reaksi hidrolisis. Ya. Nah, ini di slide ini dikasih contoh untuk percobaan. Ya. Jadi ini dia jadi ini ini dipotong menjadi ini. Jadi ini yang sukrosanya ya. Jadi memotong ikatan glikosida dia di sini, hidrolisis. Nah, jadi ini eksperimennya nanti kalau kalian nanti melakukan eksperimen ketika nanti gunakan jumlah enzim yang tertentu. Tetap. Kemudian lakukan variasi jumlah substrat. Jadi substratnya bertambah banyak. Kemudian dipantau produknya. Produknya berapa nanti persatuan waktu dihitung. Itulah kecepatan. Misalnya dikasih konsentrasi 1 molar gitu misalnya. Produknya yang terbentuk misalnya adalah 1 molar juga dalam 1 menit. Kalau 2 menit berapa molar? Ya, terus nanti sampai tidak lagi ada kecepatan yang bertambah. Itu artinya sudah mencapai kecepatan maksimum. Jadi untuk yang saya ingin tunjukkan ke sana kan ini dalam rangka mencari KM. Kenapa KM itu penting? Karena dalam rangka mencari kespesifikan terhadap substrat. Kalau substrat yang Anda teliti ini sebenarnya adalah spesifik, jadi dia membutuhkan konsentrasi yang rendah untuk mencapai setengah harga kecepatan maksimum. Itu ya. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan nanti bisa direnungkan kembali di rumah dan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti di minggu depan, atau bisa nitip pertanyaan ke Korma, atau bisa di email ya. Itu emailnya sudah saya pampangkan di depan di slide pertama yang sudah juga Anda pakai untuk mengumpulkan tugas ya. Mungkin itu saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan sudahi dulu kecuali ada pertanyaan? Tolong ada respon. Oke, ini dari Bung Ari itu ya. Iya Pak, betul. Tadi kan pada slide itu ada penugasan untuk mencari contoh contoh penerapan penting enzim itu apakah dibuat dan dikumpulkan ke email aja Pak? Ini di slide yang di depan tadi Pak. Oh, kalau ini kaitannya dengan contoh kaitannya dengan presentasi kelompok ya. Nanti mungkin waktu minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan diskusi dan kita juga akan tampilkan topik-topik tugas dan Anda juga silakan mengusulkan. Itu yang ini. Nah, kalau enzim silakan. Terus yang di depan tuh maksudnya yang mana? Halaman berapa kalau Anda ingat? Ini di slide ke-6 Pak. Oh, ke-6. Oke. 6. Oh, ini. Iya Pak. Nah, ini kaitannya dengan yang nomor terakhir tadi itu. Ya. Penerapan bisa saja permasalahan gitu ya. Ini dalam rangka yang terakhir tadi juga, kan? Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, jadi silakan itu saja. Ada pertanyaan yang lain lagi? Tolong diberikan respon biar bisa saya segera putuskan. Ada? Belum saya ada, sudah. Pak. Kalau tidak, saya stop rekamannya. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Selamat sore ya. Oh iya. Halo? Tolong ingatkan saya nanti ke kormanya.
Saya lupa apakah di kelas kita itu sudah pernah foto semua nggak kayak seminar itu sebagai bukti ya. Kita takutnya diminta nanti. Pernah nggak sih? Bentar. Belum, Pak. Oh, kalau belum nanti ingatkan minggu depan ya. Ya minggu depan mungkin di awal kita sesi foto dulu kayak itu ya, kayak bukti kegiatan ini. Kalau bukti ini kan sudah ada, nanti